Halo traders, kembali lagi ke channel Seputar Forex bersama saya Rizky Rosadi. Di video kita kali ini kita akan bahas metode TLS secara keseluruhan ya. Di video ini sebenarnya kita bahas TLS, kita breaking down, kita kita jelaskan step by step dari trennya, level dan signal di beberapa pair ya. Saya ambilnya kalau bukan 2 atau 3 pair saja. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Langsung kita masuk saja ya. Ini saya pakai di time frame weekly. Nah, ini untuk trennya dulu ya. Saya mau clearkan dulu di awal. Beberapa teman nanya, apakah harus di weekly atau harus di weekly atau bisa di daily atau bisa di apa? Saya harus jelaskan bahwa di setiap time frame itu ada tren. Nah, di time frame mana teman-teman menjadikan tren sebagai patokan itu kembali ke teman-teman. Mau pakai weekly silakan, mau daily silakan, apa silakan. Itu kembali nanti ke sistemnya. Trader ini teman-teman ini pakai sistemnya seperti apa. Tapi buat saya pribadi, kalau saya pakai di weekly, mungkin karena itu saya lebih cocok. Ini kita trennya dulu ya. Tren kita cari ini topnya, bottom, top, lower bottom. Teman-teman lihat ini ya, ini fake out, lower top, ini fake out. Jadi masih satu rangkaian ke bawah. Kalau ini break, maka ini jadi tren naik. Tapi ini kan masih satu rangkaian, jadi fake outnya sebagai lower top, ini lower bottom. Nah, ini berarti ini terakhir, ini adalah koreksi. Nah, ini koreksi. Nah, teman-teman ini akan beda kalau teman-teman lihatnya dari time frame daily. Maka ini adalah impulse naiknya, tren. Nah, pertanyaan teman-teman biasanya yang tanya ke saya, Pak, ini kalau misalnya saya nggak dari daily, biasa kadang sama arahnya dengan weekly, kadang berbeda arahnya dengan weekly, daily-nya. Ya kembali lagi, kalau sama arahnya dengan weekly berarti itu sedang impulse di time frame, di time frame weekly sedang impulse. Jadi kalau saya kasih skenario, time frame daily dan weekly searah kalau yang ini break. Ini break, dia pullback. Nah, kita akan ini searah ini, yang garis ungunya yang terakhir ini searah. Jadi weekly-nya turun, ininya turun. Nah, kalau sekarang ini yang saya kasih garis warna hitam aja. Ini kalau sekarang ini bisa jadi ini adalah masih rangkaian untuk koreksi ini atau impulse di time frame daily-nya. Nah, kalau seperti ini pertanyaannya, Pak, kalau seperti ini patokannya, terus saya mau ngambil entry di mana? Apakah entry sell atau apa? Ya kembali lagi kan, kita nggak bisa ngambil sell, ngambil buy cuma karena patokan tren, kan itu nggak efektif. Kita harus punya area atau level yang kita ngelihat bahwa level ini level penting. Ada trader yang kalau saya bilang sih wall and memory-nya. Jadi ada orang-orang yang berkepentingan di situ. Contoh level super resisten. Kenapa super resisten ini bisa bertahan? Karena ada orang kepentingan di situ yang nge-buy maupun yang nge-sell. Gitu. Nah, balik lagi kan, ini harga kan sebenarnya terbentuk karena volume di belakangnya. Kenapa harga naik? Karena volumenya buyer lebih besar daripada volume seller. Kenapa harga turun? Karena volume seller lebih besar daripada volume buyer. Jadi apa yang tergambar di grafik ini sebenarnya adalah dinamika seller dan buyer. Jadi seperti itu. Jadi kalau harga ini turun, berarti sekarang dominasinya lebih besar ke seller, bukan dari dominasi buyer. Ini kalau ini dominasinya lebih ke buyer. Sekarang gantian seller. Nah, apakah kita akan lihat ini harus kita langsung sell? Enggak seperti itu juga. Yang kita lihat seperti ini adalah harga yang sudah terjadi ya. Di mana area kita akan nge-buy? Nah, ini sudah masuk ke level. Jadi teman-teman udah paham dulu ya. Jadi masalah tren ini nggak perlu terlalu dipusingkan. Cukup tandai top dan bottomnya, mau di time frame weekly, time frame daily. Yang penting teman-teman punya patokan di mana time frame apa yang teman-teman mau entry. Saya pribadi bisa entry di impulse maupun di koreksi. Impulse itu yang searah tren ya, impulse. Jadi ini impulse, ini impulse, ini impulse. Koreksi ini yang koreksi, yang berlawanan dengan tren. Nah, saya pun bisa masuk di koreksi. Tapi bukan langsung masuk asal-asalan ya. Saya ngambil area-area yang penting saja, contoh di persisten atau di supply and demand. Nah, contoh kita ngambil di sini ya. Jadi setelah kita tahu ini tren turun Pak di weekly. Nah, bolehkah saya mengambil buy? Boleh, tetap kita ngelihat di area-area yang penting. Bisa di area demand atau di area support. Nah, kalau ambil sell justru lebih bagus lagi, berarti kan masih searah dengan time frame besarnya.
Nah, yang kita tandai kan sekarang kita masuk ke level yang kita tandai adalah level-level yang penting, support resisten. Nah, ini resistennya teman-teman bisa lihat, ini resisten. Terus ini di bawah ini ada resisten ya, terus ini di bawah resisten. Ada ini support. Nah, sekarang saya tandai demand-nya ya. Demand ini di sini. Ini kurang pas ya. Terlalu jauh. Nah, ini demand. Di atas ini sebenarnya juga ada demand di sini nih. Sini nih. Sini ada demand, juga di bawah sini ada demand, ini yang ini. Terus jadi ada beberapa teman juga yang nanya, Pak, itu gambar supply demand-nya kok patokannya seperti apa gitu. Ini perlu latihan sih, teman-teman nggak bisa. Ini supply demand ini garisnya nggak bisa textbook. Karena saya kadang pakai body, saya kadang pakai shadow-nya saja. Nah ini kayak ini kan ini shadow nih. Terus kalau ini pakai bodinya, nah ini gimana ya? Ilmu ini intuisi. Jadi berdasarkan proses yang diulang-ulang, maka akan melihat harga berdasarkan langsung ke tekstualnya, langsung ke intinya. Ya, seperti itu. Nah, ini levelnya. Jadi ini ada support resistance dan demand-nya. Nah, kita ngambil posisi itu di area-area sini. Oh, ini ada demand ya di sini. Nah, demand. Nah, teman-teman ngambil posisi di area-area sini. Jadi, walaupun teman-teman tahu trennya sedang turun, tapi posisinya jangan sembarangan ambil. Karena kalau posisi sembarang ambil, teman-teman nggak dapat harga yang bagus. Bisa jadi teman-teman nge-sell dari sini. Nih, misalnya teman-teman mengharapkan nih harga turun sini, nge-sell di sini. Tapi harga naik dulu nih. 1 minggu, terus harganya tetap turun. Berarti teman-teman plotting dulu seminggu. Kalau ada stop loss, bisa jadi kena stop loss dulu, ternyata arahnya benar. Makanya penting sekali kita nentuin level atau area-area yang penting, area potensialnya. Biar entry kita efektif dan efisien. Itu untuk levelnya. Yang terakhir, kita masuk di time frame H4-nya. Jadi, setelah levelnya udah jadi, kita ngelihat di time frame H4, oh ya, kita nunggu rejection ya. Jadi, itu di analisa saya sering bilang nunggu rejection. Kenapa? Karena salah satu tanda bahwa harga itu betul-betul bisa berubah arahnya, salah satunya adalah rejection itu di time frame daily yang kita pakai. Saya pernah pakai di time frame H4 kecuali untuk rejection yang cepat ya, ada case-nya, tapi justru lebih banyak itu rejection yang lambat tuh contohnya nunggu kayak gini nih, seperti ini nih. Rejection yang cepat contohnya mana ya, saya butuh contoh. Jadi harganya tuh cuma sentuh, terus shadow-nya kecil sedikit, terus harganya jatuh ke bawah. Jadi cuma sentuh langsung jatuh ke bawah. Nah, itu ada beberapa case seperti itu, tapi saya nggak mau berpatokan pada suatu case yang terjadi frekuensinya sedikit, terus kita mempatokan ke situ. Kita akan lebih bagus kalau kita pakai di contoh case dengan frekuensi yang lebih besar. Ya, ini yang lebih besar itu yang lambat. Jadi kita nunggu rejection di daily dulu. Setelah itu kita masuk di time frame H4. Nah, contohnya ini ya, teman-teman, misalnya ini harga masih di sini, teman-teman nunggu di sini, di area sini. Nah, ketika dia di sini bentuk rejection, teman-teman lihat rejection apa, antara pin bar atau bearish engulfing. Nah, di sini yang ada ini pin bar. Jadi pada saat tanggal 10, teman-teman melihat pin bar, besoknya tanggal 11 teman-teman harus siap-siap sell. Ini saya tandai ya, saya lebih bagus kita coba ulang di simulasi yang ini. Kita kasih gambar untuk candlestick-nya. Kan bullish berarti ya, bullish ini di bawah sini tanggal jam 00.00 di sini. Terus ini jam 23. Oh, di sini ya. Wah, ini panjang shadow-nya ke atas. Ini shadow. Nah, jadi di sini teman-teman lihat nih, sini. Nah, teman-teman mau nge-sell di sini setelah break boleh, silahkan. Intinya ada rejection dulu di time frame daily. Silahkan mau 1:1, 1:2 dapat. Atau setelah di sini ini ada pin bar lagi di time frame H4, entry di sini lebih kecil lagi, lebih besar RR-nya. Silahkan. Intinya adalah kita nunggu rejection dulu di time frame daily, baru ke time frame H4. Nanti lihat area level-levelnya itu, jadi teman-teman kayak konfirmasi dulu di time frame daily, baru konfirmasi di time frame H4. Nah, itu sekilas untuk di time frame weekly-nya ya. Jadi saya
bagikan step by stepnya, di weekly-nya trennya bagaimana. Terus mau entry ya, untuk sekarang ya, contoh sekarang ini kita nunggu rejection di sini. Nah, kalau ada rejection di sini, misalnya ada pin bar sewa panjang atau bullish engulfing, ya kita ngambil besoknya, kita ngambil buy. Tapi kalau nggak ada, ya dia akan turun lagi ke sini di area sekitar sini nih, yang di bawah. Nah, kita nunggu lagi rejection. Jadi 90% pekerjaan seorang trader itu nunggu, terutama untuk time frame yang besar ya. Apalagi investor nunggunya bisa berbulan-bulan. Kalau di harian biasanya nunggunya cuma berjam, ya menit sampai jam lah nunggunya. Nah, kenapa ini penting? Karena menunggu itu adalah proses mendapatkan harga yang paling bagus. Kalau teman-teman nggak nunggu, langsung entry, dapatnya harga nggak bagus, stop lossnya jauh, TP-nya kecil, nggak dapat harga yang bagus. Jadi fungsi nunggu itu seperti itu. Nah, ini untuk per GBP. Coba kita satu lagi ya, di euro. Coba saya petakan weekly-nya, ini tren turun ya teman-teman, lihat. Biru dulu di weekly-nya, top, bottom, lower top, lower bottom, lower top, lower bottom, lower top. Ini lower bottom. Ini enggak ya, di sini langsung karena ini lebih tinggi. Lower top, lower bottom. Nah, ini fake out ya, nggak jadi break dia. Fake out. Jadi ini sebenarnya nguji resisten di weekly ya. Ini resisten di weekly di sekitar sini, resisten weekly-nya. Seandainya break justru lebih bagus, tapi kan ini jadi fake out. Malah ada pin bar-nya, berarti ini tanda jelas itu minggu ini tanggal 8 Juni ini sebenarnya udah paling bagus buat nge-sell. Tapi walaupun pin bar aja, teman-teman lihat ya, tanggal 8 sampai tanggal berapa nih? Ini tanggal 15 itu harga naik dulu. Di tanggal 15 harga naik dulu baru turun. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak nunggu langsung nge-sell, itu akan floating dulu di sini. Tapi kalau teman-teman nunggu dulu, ngelihat tuh harga dia koreksi dulu atau dia naik sedikit, nah teman-teman bisa nunggu tuh sell-nya di sini, atau setelah break di sini tuh sell. Stop loss di atas ini, nggak perlu sampai di atas. Setelah break, nah ini ngikutin harga ke bawah. Nah ini level ya, kita masuk level tadi trennya, ini level support, terus ini support di bawah, terus di atas ini resisten. Resisten weekly ya, weekly saya gedein. Weekly, ini juga resisten weekly. Resisten weekly. Jadi di sini sebenarnya ada, ini kalau teman-teman lihat, ini ada area supply. Kayak ini ada supply di sini. Terus ini ada supply di sini yang sedang diuji. Terus ini ada supply juga di sini. Oh, ini ada area. Nih, di sini ada demand di sini. Dan demand di sini. Nah, teman-teman ngelihat reaksi harga di area-area ini penting-penting. Jadi nggak langsung langsung entry. Reaksinya ada rejeksi apa tidak? Kalau ada rejeksi entry, kalau enggak ya udah lepas aja. Tunggu lagi ke bawah, di sini lagi apakah ada rejeksi atau enggak. Kalau nggak ada lepas lagi, tunggu lagi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi trader itu ya kerjaannya 90% nunggu harganya jadi, nunggu konfirmasi, nunggu buat entry. Terus contoh kita ambil lagi yang terakhir ya, JPY. Di weekly-nya contoh kita lihat ya weekly-nya. Nah, ini sebenarnya udah jauh banget, tapi biar teman-teman sebagai ini aja sih. 1, 2, ini lower bottom, lower top. Ini nggak break ya, ini fake out. Ini juga fake out. Ini fake out. Jadi ini sebenarnya harganya sideways. Harganya sideways di area sini. Dan kondisi seperti ini, teman-teman pilih sell atau buy. Nah, sideways ya. Kalau saya sih bilangnya kalau sideways itu ya hati-hati. Kenapa? Karena harga bisa berbolak-balik di rentang yang sangat cepat ya. Sekarang udah tempernya udah dapat, trennya udah dapat. Sekarang kita nandain areanya. Area ini area 1. Supply ini di supportnya, ini supportnya.
ini resisten, sini demandnya, set sini. Ya, teman-teman entry-nya di area-area sini saja. Ini ada demandnya, apa supply-nya, ini area demand di bawah. Ini ada area demand juga di bawah. Ini ada area demand di sini. Ini ada area demand di sini. Jadi ngambil posisi sell atau buy itu di area-area situ saja. Tunggu rejection daily, baru konfirmasi di H4, entry sell atau entry buy. Jadi itu ya step by stepnya. Kalau misalnya cepat nanti bisa diulang-ulang latihan juga di chart yang masih baru atau yang sudah terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Metode TLS sudah selesai videonya. Yang terakhir nanti di video berikutnya kita akan bahas, teman-teman request video tentang apa yang kita bahas. Mungkin apabila videonya bermanfaat, silahkan di like, silahkan di share, silahkan isi kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman punya request, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Terus sampai jumpa di episode berikutnya, di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam profit.